Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisa dengan NIM 211386 dari kelas RCB Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis skala internasional untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international trade. Di lain pihak, transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain tersebut. Pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran internasional inilah yang biasanya diartikan sebagai bisnis internasional, meskipun pada dasarnya ada dua pengertian. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antara negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut, maka akan timbul neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Suatu negara dapat memiliki surplus neraca perdagangan atau defisit neraca perdagangan. Neraca perdagangan yang surplus menunjukkan keadaan di mana negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor yang dilakukan dari negara partner dagangnya. Dengan neraca perdagangan yang mengalami surplus ini, maka apabila keadaan yang lain konstan, maka aliran kas masuk ke negara itu akan lebih besar dengan aliran kas keluarnya ke negara partner dagangnya tersebut. Antara negara tersebut sering disebut sebagai neraca pembayaran atau balance of payment. Dalam hal ini, neraca pembayaran yang mengalami surplus ini sering juga dikatakan bahwa negara ini mengalami pertambahan defisit negara. Sebaliknya, apabila negara itu mengalami defisit neraca perdagangannya, maka berarti nilai impornya melebihi nilai ekspor yang dapat dilakukan dengan negara lain tersebut. Dengan demikian, maka negara tersebut akan mengalami defisit neraca pembayarannya dan akan menghadapi pengurangan defisit negara. Selanjutnya ada pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran internasional yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international business merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negara. Dalam hal semacam ini, maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif biaya masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Dengan masuknya langsung dan melaksanakannya kegiatan produksi dan pemasaran di negara asing, maka tidak terjadi kegiatan ekspor impor. Produksi yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang, akan tetapi dapat pula berupa jasa. Alasan melaksanakan bisnis internasional itu ada dua. Yang pertama yaitu spesialisasi antara bangsa-bangsa. Memanfaatkan memaksimalkan mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkan secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara yang lain. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara lain. Mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negaranya. Keunggulan absolut atau absolute advantage. Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam produksi dan perdagangan terhadap produksi tersebut. Hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya. Misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian, dan sebagainya. Di samping kondisi alam, keunggulan absolut dapat pula diperoleh dari suatu negara yang mampu untuk memproduksi suatu komoditi yang paling murah di antara negara lain. Keunggulan semacam ini dapat umumnya tidak akan dapat berlangsung lama karena kemajuan teknologi akan dengan cepat mengatasi cara produksi yang lebih efisien dan ongkos yang lebih murah. Yang kedua yaitu ada pertimbangan pengembangan bisnis. Memanfaatkan
kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Produk tersebut di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenihan dan bahkan mungkin sudah mengalami tahap penurunan atau decline phase. Sedangkan di luar negeri justru sedang berkembang atau growth. Persaingan yang terjadi di dalam negeri kadang justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produksi tersebut di luar negeri. Pengembangan pasar baru ke luar negeri merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru di dalam negeri. Potensi pasar internasional pada umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar domestik. Di sini juga ada tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor insidental. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidental. Dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimnya ke negeri asing itu. Yang kedua yaitu ekspor aktif. Tahap terdahulu itu kemudian dapat berkembang terus dan kemudian terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada umumnya dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional tersebut. Yang ketiga yaitu penjualan lisensi. Dalam tahap ini negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut, maka perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut. Yang keempat yaitu franchising. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara penjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi laka dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahkan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Cara ini sering dikenal sebagai bentuk franchising. Dalam hal bentuk franchise ini, maka perusahaan yang menerima disebut sebagai franchisee, sedangkan perusahaan pemberi disebut sebagai franchisor. Bentuk ini pada umumnya berhasil bagi jenis usaha tertentu, misalkan makanan, restoran, supermarket, fitness center, dan sebagainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional itu: 1. Batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua itu perbedaan bahasa, sosial, budaya, atau kultur. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum perundang-undangan. Dan yang keempat itu hambatan operasional. Jadi, begitulah tentang sedikit pemaparan materi bisnis skala internasional yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.